Oke sobat, selamat malam saja ya untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda. Kembali Anda bersama saya Ray di program malam untuk edisi 30 Januari 2023, tepatnya di hari Senin sobat ya. Bagaimana suasana ruang dengar Anda di malam hari ini? Berharap Anda lagi menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama orang-orang yang Anda kasihi ya, berbagi cerita, canda, tawa bersama di rumah tentunya ya. Oke, seperti biasanya sobat, di setiap hari Senin malam kita punya satu acara tetap bersama Pak Frans Webi dalam program Belajar Lewat Radio untuk kelas bahasa Indonesia. Dan malam hari ini Pak Frans sudah hadir di studio Max FM. Kita sapa Pak Frans. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Baik selalu, seperti halnya pendengar setia juga yang selalu ini yang paling menarik. Tiap kali ini yang paling menarik. Oke. Pak Frans, malam hari ini di kelas di kelas bahasa Indonesia untuk belajar lewat radio, Pak Frans menawarkan topik apa Pak? Ya, tentang kebosanan lah begitu. Ya, kebosanan ya. Oke sobat, sebelumnya tentu saya ingatkan bahwa Anda nanti bisa bergabung di program ini. Silakan di jalur telepon di 0823 3973 8662 atau di 0812 377 75330. Oke, kita persilakan Pak Frans untuk menyampaikan catatannya. Ya, saya ingatkan dari catatan ini kita nanti akan masuk dalam diskusi kita ya. Silakan Pak Frans. Ya, Pak. Bagaimana mengatasi kebosanan? Bosan mendengarkan ceramah dan pidato, bosan belajar, bosan mengajar, apalagi sudah puluhan tahun dan macam-macam kebosanan lain. Mengapa orang bosan? Sesuatu yang dikerjakan secara rutin tanpa variasi akan menimbulkan kejenuhan, kehilangan gairah, bahkan menimbulkan penderitaan. Apalagi yang dikerjakan itu tidak disenangi, tapi hanya terpaksa. Seorang siswa yang tidak memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri, akan bosan karena tiap hari harus masuk sekolah, mengerjakan tugas-tugas, mendengarkan kuliah guru yang monoton dari buku-buku paket. Tapi seandainya siswa memiliki motivasi dari diri, bahwa dengan tekun belajar dia akan menggapai cita-cita demi masa depan, tidak perlu bosan, tidak perlu menganggap masa depannya suram. Demikian juga seorang guru yang tiap hari masuk kelas menghadapi peserta didik yang beragam watak dan latar belakang ekonomi. Sikap mendengar siswa-siswi yang tidak baik, kurang respek pada guru, apalagi persiapan mengajar, membuat program satuan pelajaran, semuanya ini akan menimbulkan kebosanan. Tambahan pula, jika guru hanya terpukau pada buku-buku paket tanpa membaca buku-buku umum, membaca tulisan-tulisan anekdot seperti mati ketawa ala daripada Soeharto sebagai bumbu mengajar, dapat merangsang minat peserta didik. Beberapa contoh anekdot. Sekali peristiwa Khairil Anwar dan temannya lapar sekali karena sehari suntuk tidak makan. Selama ini mereka hanya hidup dari honor tulisan. Waktu itu surat kabar dan majalah belum kirim honor. Pagi-pagi hari kedua, Khairil Anwar mengajak temannya ke warung. Temannya heran, tapi dia ikut saja karena memang sudah sangat lapar. Setelah memesan 2 porsi nasi, temannya dekat-dekat dengan Khairil Anwar. Takut jangan sampai Khairil Anwar, seniman yang aneh ini, tidak membayar. Seusai makan, Khairil Anwar bangun dan membayar makanan, sehingga temannya merasa lega karena dia sendiri tidak punya uang. Lalu temannya tanya, dari mana dia dapat uang? Karena setahunya mereka sama-sama tidak punya uang. Apa jawaban Khairil Anwar? Itu harga celanamu yang saya jual di Loakan tadi malam.
Seorang pencopet langsung dipergoki polisi sehingga saat itu juga dia ditangkap. Sebelum dibawa ke tangsi, salah seorang polisi bertanya, "Kau tinggal di mana?" "Di Bupati, Pak." Kedua polisi terhenyak lalu agak menjauh dari pencopet dan berunding. Dalam perundingan itu disepakati supaya orang ini dilepas saja karena sudah menyangkut nama baik orang besar. Kasihan juga bupati harus dibawa-bawa. Maka luputlah pencopet itu. Sebelum dilepas, dia diberi nasihat supaya jangan mengulang lagi perbuatannya. Pencopet minta maaf kepada korban dan berterima kasih kepada dua polisi tanpa mengerti permasalahannya. Karena pencopet menggunakan bahasa lisan, kedua polisi tidak paham lagi beda bupati dan bupati. Padahal bupati nama orang dan dalam bahasa tulis dipisahkan seperti halnya Bupati, Bung Pati, Mas Pati. Sedangkan bupati nama jabatan kepala daerah dalam bahasa tulis tidak terpisah. 3. Dua ibu, Rangga Bela dan Pati Bebe, mereka mau ke Wetebula. Keduanya orang Kodi, Sumba Barat Daya. Mereka menunggu bis 2 km dari Wondokodi, asal bis. Begitu bis datang, Rangga Bela senen dan bis berhenti. "Berapa harga oto?" Sopir heran, "Saya tidak jual oto." Tukasnya dongkol. Pati Bebe temannya memperbaiki ucapannya. "Bukan begitu, Rangga. Berapa menyewa oto bilang?" Sopir yang bukan orang Kodi ditambah pusing lalu tancap gas dan meninggalkan mereka. Begitulah beberapa anekdot. Oke sobat, itulah catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Frans ya. Sekali lagi dari catatan ini kita akan masuk dalam diskusi kita. Saya ingatkan bahwa Anda bisa bergabung di dalamnya. Silakan nanti di 081339738662 atau di 081237775330. Oke, topiknya bagaimana mengatasi kebosanan. Pak Frans, ini relevansinya apa nih dengan belajar di sekolah ini? Iya, itu sudah nih, kalau memang belajar itu tidak dijadikan hobi begitu, lalu dianggap sebagai hukuman atau penderitaan. Itulah masalahnya. Problemnya ya. Iya. Dan itu harus diingatkan bahwa sebenarnya sekolah itu tidak sekedar kita mencari kesenangan saja ya. Iya. Itu ada juga sisi kebosanannya. Tapi lalu saya lihat ini Max FM ini yang dari 18 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, Pak. Iya, sekitar itu. Tidak bosan-bosan siang malam ini tuh bagaimana lagi kerjanya itu sebetulnya ya bosan begitu, tapi ya tidak begitu. Oke, bosan sendiri mengandung pengertian ya merasa jenuh begitu. Ya, kita capek juga dengar begini terus jenuh ya. Iya. Tapi ya tentu di sisi lain selain faktor intrinsik ya, faktor dari dalam, bagaimana kita memotivasi diri, ada cara lain Pak Frans untuk mengatasi kebosanan ini? Iya Pak, misalnya mendengarkan ceramah orang atau pidato ini yang berjam-jam lalu, ya kita ya rasa bosan juga. Tapi untuk menghindari kebosanan, pada waktu ada tanya jawab begitu, kita ajukanlah pertanyaan-pertanyaan begitu yang berbobot, dan kita gali pengetahuan lebih banyak lagi dari orang yang berpidato, berceramah begitu. Lalu kita akan senang juga begitu Pak, tidak akan bosan begitu. Terus kenapa kita bisa bosan nih Pak Frans? Ya itulah manusia begitu. Lalu bosan misalnya kerja yang itu sekurang-kurangnya. Ada telepon. Oh iya, sudah langsung. Max FM, selamat malam. Malam dari. Oke, selamat malam. Siapa? Opa Dance. Oh, sabar Opa. Ya. Sabar Opa ya.
Halo? Ya, ya. Ya, terkait dengan kepesanan tadi, Pak. Ya, ya. Ya, menurut saya nih, Mm-mm. berikan ya pengalaman-pengalaman sekedar yang saya pungut dari orang-orang. Mm-mm. Ya, halo? Karena belajar mengajar ya. Ya, ya. Mm-mm. Kalau memang merasa bosan, itu dalam mengajar di kelas gurunya, Iya. bila diselingi dengan metode pengajaran yaitu memakai elektroda bilang Pak. Tetapi kalau di next PTN ini Pak saya tidak pernah bosan. Mm-hmm. Aduh, bagaimana rasanya saya tertarik yang PTN. Dan di PTN sudah banyak menolong. Saya buat pribadi banyak beberapa hal-hal yang saya pungut dan penambahan wawasan. Oh. Hal-hal mengkaji bahan-bahan yang sebenarnya pungut lewat pendengaran. Iya, iya, iya. Oke. Itu juga untuk meramaikannya. Iya. Terima kasih selamat malam. Iya, terima kasih Opa Dens. Terima kasih Opa Dens ya telah ya mempercayakan Max FM sebagai teman Pak Opa Dens, dan tentunya ya berharap bahwa Pak Frans dalam hal ini sebagai narasumber terus menghadirkan topik-topik yang terus membuka wawasan kita, menolong kita untuk menambah pemahaman, pengertian berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ya. Atasi kejenuhan itu, apakah kita Orang penulis kenamaan sebetulnya dia ini tulis banyak buku, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan dia di Amerika ini. Akhirnya dia pergi sudah di jambatan kali River East Timur begitu, East River begitu. Dia mau buang diri di kali karena dia rasa jenuh, rasa bosan, tidak ada sama sekali ini perhatian begitu. Tahu-tahu sebelum dia mau terjun buang diri ini ada seorang ibu muda dari belakang, "Bapak, ini kayak yang namanya Bapak ini begitu." Ya, hanya dia bilang saya tidak menoleh sama ibu. Tapi ketika ibu itu omong, "Bapak, terima kasih banyak atas buku-bukunya yang saya baca ini, sangat membantu Bapak. Saya tertolong sekali." Begitu. Oh ya, terima kasih. Ya, saya yang harus terima kasih sama ibu, itu bukan ibu yang terima kasih begitu. Dia pulang sudah dia tidak bunuh diri karena dia jenuh, bosan, tidak ada perhatian sama orang lain. Begitu. Jadi butuh juga perhatian orang lain begitu. Bapak kerja setengah mati. Ya begitulah, dia akan menambah semangat. Itu mengaplikasikan di rumah tangga itu bisa itu Pak Frans. Ya, kalau di rumah tangga jangan bosan. Apalagi mama muda. Jangan hanya tanya uang terus. Ya itu lagi. Harus juga sekali-sekali. Bapak baru pulang dari kantor, tidak ada beras begitu. Mengamuk sudah bapak ini. Jadi artinya apa ya, kehidupan baik di sekolah maupun di dalam kehidupan berkeluarga atau bersosial itu butuh variasi untuk. Kita lihat saja yang paling konkret ini, seorang ibu rumah tangga ini betapa dia ini tiap hari dia harus buka kelambu, buka jendela, buka pintu, pergi masak air panas, sarapan begitu. Belum lagi kasih makan babi atau apa begitu ini. Tiap hari, tidak ada liburnya ini. Saya libur ini hari tidak bisa. Tapi dia tidak bosan begitu. Ibu rumah tangga begitu. Artinya dari dalam diri dia secara faktor intrinsic, itu seorang ibu kan punya tujuan lah. Ya, dia bagaimana dia harus memelihara
anak-anaknya, Iya, iya, gitu. Dengan cara seorang ibu tentunya ya, Iya, iya, sehingga itu yang memotivasi diri. Arti motivasi perlu tuh Pak Ya Frans. perlu sekali Pak, motivasi baik intrinsik dari dalam diri sendiri maupun ekstrinsik dari orang lain. Orang lain, Nah, itu perlu sekali. dorongan-dorongan dari orang lain. Iya. Lalu berkaitan dengan seorang guru, Pak Frans, kita tahu bahwa kaitan guru dan murid itu sangat sangat erat sekali, Iya, itu, iya, Pak iya, Frans. Aduh, ya, Bung Arnold, kok kabur lagi ya? Silakan, Pak Frans. Oh ya, harus dimotivasi Pak. Ini anak-anak ini, ya. Tahan dulu. Oh ya, ya. Max FM, selamat malam. Selamat malam, Bung. Malam. Selamat Bung Setia. Ya, setia kalau Bapak dan Kare. Ini sudah habis hujan. Jangan hanya kami, saya setia dengan ibu juga begitu. Belum ada ibu tuh. Ibu udah sudah lari pulang ke orang tua. Oh iya, 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 iya. Ya, ya. Habis dia malas Cari mau penggantinya. masak. Dia malas mau masak Bapak. Oh Sebenarnya iya. kan kewajiban dia untuk urus saya kan Bapak. Bagaimana untuk melayani Bapak Iya. kan itu harus sudah. Dia melayani seluruhnya. Iya. Terus karena dia sudah bosan sama saya Bapak. Jadi seharusnya kewajiban. Kalau dia bosan pada saya untuk melayani. Iya, 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 iya. Karena dia merasa Aneh bin ajaib. ya itu Bapak yang saya tidak habis terlahir dan batin. Iya, iya, iya. Kurang dibatin barangkali. Ya mungkin kurang dibatin sehingga dia harus cari batin lain begitu. Saya menyerah Bapak. Ya, cari batin lain sudah. Dari situlah karena dia sudah merasa kewajiban ini tidak berikan usir dia pulang. Oh, jadi kita sendiri yang usir. Aduh. Ya, saya bilang Sebetulnya sudah, dia belum mau. daripada kau tersiksa diri hidup dengan saya, mendingan pulang saja kepada orang tuamu. Bagaikan burung dalam sangkar. Oh, itu ya. Ada lagu juga pulangkan ke orang tuaku yang Pulang bilang. saja kepada orang tuamu jika kau bosan pada diri saya. Karena kewajibanmu seharusnya melayani saya. Tahu. Ya kan Bapak? Ya, ya, ya. Jadi karena kebosananmu sehingga kewajibanmu itu mungkin orang tuamu bisa mengurus kamu, memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu. Tapi ingat, anak-anak jangan kau bawa pulang. Kau bilang, Jadi ini belum jelasin Bung Ar. Bosan melayani makan minum atau ada hal lain ini yang tidak melayani. maksudnya kewajiban Bapak. Oh iya, Begini, iya. Bapak. Iya. Oh Orang iya. merasa bosan itu apabila dia tidak punya tanggung jawab. Iya, iya, iya. Dia tidak punya tanggung jawab. Sedangkan dia diberikan beban bertanggung jawab dan itu wajib untuk dia lakukan. Iya, iya. Nah, setelah dia setiap harinya hanya melayani saya, mengurus anak saya, mengurus rumah, menyapu, memasak, semua itu kewajiban dia sebagai seorang ibu. Iya. Ya, saya selaku suami wajib untuk memberi nafkah lahir dan batin. Untuk dapur berasap. Iya. Ya, Bapak? Untuk dapur berasap saya bilang. Berasap, lahirkan untuk dapur berasap. Jadi batin untuk menyenangkan dalam kehidupan saya. Iya. Iya. Jadi ada kesamaan Bapak. Ada kesamaan itu hingga kewajiban itu dia tidak mau bertanggung jawab hingga dia bosan. Tapi kalau dia mau betul-betul benar-benar bertanggung jawab, dia tidak akan pernah bosan. Walaupun berulang-ulang. Walaupun setiap hari dia melakukan yang berulang-ulang. Dia memasak, mencuci pakaian, mengurus, membersihkan tempat tidur. Ya kan Bapak? Iya, iya betul. Iya. Ya kan? Sehingga dia mungkin karena dia tidak bertanggung jawab, dia merasa tidak wajib. Tidak wajib lagi karena sudah bosan.
karena dia sudah bosan. Tapi kalau dia tidak bosan, dia merasa pekerjaan ini ya kewajiban saya, harus saya melakukan untuk menyenangkan suami saya. Agar suami saya itu bisa mencari nafkah, asap dapur bisa mengepul terus kan Bapak Kare? Iya. Iya. Ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak. Oke. Itu menurut saya. Kedua, misalnya kalau berceramah atau pidato begitu ya, itu kalau dia tidak diimbangi dengan itu orang merasa bosan. Apalagi yang dibicarakan ulang-ulang itu. Iya. Baru orang yang tidak semua orang harus mengerti kan Bapak? Iya. Tidak semua orang harus mengerti. Iya. Nah kalau orang yang tidak mengerti apa pidatonya dia, orang merasa bosan mendengar itu. Apa yang dia omongin? Saya tidak ngerti. Bosan, keluar aja sudah. Begitu kan Bapak? Iya, betul. Tapi kalau dia mengerti dan dia merasa masuk akal ini yang pidato begitu, dia santai aja Bapak. Iya. Dia rasa nyaman, dia mau mendengar terus. Kalau bisa dilanjutkan terus. Ya kan? Iya. Seperti itu kan Bapak. Itu yang topiknya Bapak dan Kare sekarang. Saya ungkapkan tadi. Ya, begitu dulu, nanti baru saya sambung Bapak. Iya. Makasih Kare Bapak. Oke. Sebelum Bapak Opa Dens tadi saya jawab dulu ini komentarnya Bung Arnold ini. Misalnya bosan ceramah, betul juga. Ada penceramah ini yang orang-orang cerdik pandai ini, tapi tidak melihat ini pendengar ini apakah mereka ini orang yang pendidikan juga begitu atau orang-orang biasa begitu, sehingga gunakan bahasa juga yang dimengerti oleh umum. Jangan pakai istilah ke Inggris-Inggrisan begitu, pakai istilah yang orang tidak mengerti. Lalu tadi yang Bung Arnold bilang mengulang-ulang itu yang diulang itu orang bosan begitu. Tapi ya biarlah ceramah begitu, itu ada istilah ini. Banyak orang bodoh yang tidak mau belajar dari orang pandai, tapi lebih banyak orang pandai yang belajar dari orang bodoh begitu. Jadi ini harus digunakan itu bagaimana caranya ini orang pintar tadi ini supaya dia orang-orang pendengar ini bisa mengerti begitu. Lalu juga dari volume suara itu harus diatur, jangan teriak ini waduh, ini juga memekakkan telinga dan orang bosan begitu. Lalu tadi yang kedua ini melayani. Jadi apakah Bung Arnold pernah ini memberikan motivasi ekstrinsik kepada ibu? Jadi motivasi ekstrinsik artinya dari Bung Arnold sendiri memberikan motivasi. Ibu selama ini, aduh saya senang sekali, saya dilayani, ini makan, minum semuanya, apa saja yang saya ini. Terima kasih Ibu. Apakah pernah bilang atau dianggap saja di tugas sudah tidak pernah berikan sentuhan begitu. Ya, artinya sekali-sekali pujilah dia. Pujilah dia begitu. Masaknya begitu. Oh ini kali boy punya enak sekali. Mau asin kayak apa tapi kita harus puji. Paling enak sedunia sudah. Jangan hanya puji soto kambing saja ya. Saya makan soto kambing paling enak. Tapi pujilah di dalam rumah begitu. Enak sekali. Oke, ya. Max FM selamat malam. Tadi malam Kang Grace. Oh ya, selamat malam. Siapa? Bung Mario. Oh ya, Bung Mario. Ya. Halo. Ya, malam. Ya, halo. Ya, topik menarik ini karena sudah memulai. Ya, saya selalu usaha supaya topiknya begitu. Ya. Ya, tentang bosan ya. Ya. Saya kira setiap manusia pasti punya rasa jenuh. Iya betul. Dan itu yang namanya manusiawi kan. Iya manusiawi saja. Cuma bagaimana kita cara mengatasinya ya saja itu yang mungkin beda-beda orang ya, beda gaya, beda style kan gitu. Iya. Nah, tergantung. Tapi apa yang saya sempat dengar tentang Kang Arno bilang tadi, apalagi yang sudah disentuh sama Kang Ray, jadi umpan sama Arnold ini bahaya. Iya,
Karena Kang Arnold sebenarnya kalau bilang Kang Arnold kurang apa ya namanya? Kurang perhatian atau apa? Sebenarnya tidak. Atau mungkin kurang tanggung jawab. Mungkin karena kelebihan tanggung jawab batinnya itu sehingga gak kuat orang. Iya, karena beda kalau Kang Arnold. Jadi itu tanggung jawab batin yang dituntut sama Kang Arnold, mikul itu dia nggak kuat ya, udah dia kabur itu. Mungkin juga ya, yang kedua ya, dari sisi kalau tiap tahun pulang mudik terus besar di anggaran biaya. Iya kan? Sampai-sampai saya juga sudah negatif lihat lagi Kang Arnold punya mobil sudah di mana? Apa karena berhenti ongkos? Itu satu. Yang kedua tentang kebosanan sendiri dalam apa ya? Tentu masing-masing mungkin kalau punya cara sendiri untuk mengatasi ya. Baik itu pembicara maupun pendengar gitu. Tentu tidak semua bisa menerima itu ya. Saya sendiri juga pribadi kadang-kadang ada sesuatu juga gitu. Seperti dibilang sama Kang Arnold tadi, kalau juga topik yang itu dengan cara yang itu juga pasti bosan. Tapi kalau dengan cara yang berbeda pasti akan menarik ya. Ini artinya main makan kangkung terus begitu lagi. Itu dia. Sekali-sekali kombong lajang. Lenggang kangkung di rawa-rawa. Itu sekali-sekali kombong lajang. Iya. Jangan terlalu yang mahal-mahal Bapak Frans ya. Jangan juga ikan kerapu juga. Ya, tapi kalau Kang Ray sama Bapak Frans ya, mungkin karena style sudah begitu jadi asik gitu. Terima kasih. Jujur saja kalau style Kang Ray itu saya cukup hafal dah. Karena Kang Ray itu kalau apa pasti bawanya kemana-mana gitu. Jadi itu tidak cuma satu arah tapi 9 mata penjuru angin. Kok ada? Iya. Kira-kira begitu ya kan. Iya. Oke, terima kasih Kang Mario. Terima kasih Bung Mario yang memberikan komentar apa yang dikatakan oleh Bung Arnold tadi. Lalu tadi harus ada variasi bukan kangkung terus. Ini orang Jawa, ini ubi kayu, ini berapa jenis dia? Oh, mau ada lagi yang ini? Iya. Halo. Ya, tambah sedikit ya. Iya. Opa Den. Tadi yang saya tentang kebesaran yang disinggung oleh Bung Arnold tadi itu. Dalam rangka kita belajar di radio saya. Mungkin saja kalau hasil kajian saya dan pribadi sang Bung Arnold ya. Iya. Kurang menjiwai watak daripada sang pujaan. Ya, pujaannya. Belahan nyawa. Sehingga tidak melakukan tugas yang sebenarnya untuk menarik minat daripada sang pujaan. Iya. Kira begitu ya. Betul, suruh puji sedikit. Kau cantik Mama bilang. Oh, kau cantik sekali. Biar dia bawa asap bilang. Sampai dia minggat lagi. Iya. Tidak sentuh pujian. Iya. Saya kira begitu aja Pak. Oke, Opa. Jadi terima kasih. tadi menyangkut anak sekolah tadi ini Bung Opa Dens ini. Jadi guru itu harus memberikan motivasi begitu. Ini anak sekolah ini. Karena adanya anak sekolah yang duduk bertahun-tahun di bangku sekolah seperti kamu ini. Ada lagi? Ada. Halo, Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Kare. Selamat malam. Bapak Frans. Selamat malam. Ini topik yang paling menarik. Iya. Kebosanan Iya, mengatasi kebosanan. Iya, memang di mana-mana ini kita sebagai manusia ini pasti bosan. Masalah makanan kalau yang itu terus juga bosan. Iya. Ada juga
Halo? Oh. Oke. Halo Pak Budio. Coba apa? Aduh, ini mungkin agak error sedikit. Halo? Oh gitu. Ya. Ya silakan di apa nomor teleponnya satunya nih. Aduh. Ayo kita coba aja. Halo? Selamat malam Bung Rey. Malam Opa. Selamat malam Pak Fran. Selamat. Opa Denny lagi. Opa Justin. Oh, yes. Topik yang menarik sekali. Apalagi saya sudah dengar Bung siapa tadi? Arnold. Bung Arnold. Bosan dengan Jangan pakai cara begitu Bung Arnold. Kalau sudah berarti kebosanannya bukan dari ini ibu. Kebosanannya dari Bung Arnold. Iya, karena dia Bung sendiri yang Arnold bosan. itu biasa dunia malam. Oh, ada variasi banyak. Banyak variasi di dunia malam. Ya. Kalau menurut saya istri itu perlu kita sanjung, Elus, ya. Kalaupun ini garam tinggi, ini sayur, ini pintar sekali kau masak. Kan harus dipuji dengan perempuan. Betul sudah, ya. Mereka suka mendengarkan. Mereka sadar bahwa saya punya kewajiban setiap hari ini untuk melayani suami ini. Pasti saya harus rubah dengan sendiri. Tapi kalau kita sudah biasa dengan dunia malam itu ya susah. Kita mau mengerti istri. Lebih suka keluyuran malam. Iya. Keluyuran. Apalagi kalau makan sate kambing. Oh, panas badan ini. Memang kalau di dalam seumpamanya macam ada upacara begitu kalau macam upacara 17 Agustus kalau sudah disuruh istirahat para ini anak-anak sekolah dorang kita undangan untuk ini mendengar ini pidatonya bupati begitu. Kalau hanya omong-omong begitu ya pasti juga kita akan bosan. Iya. Yang pasti itu. Tapi kalau ya padat kita masyarakat mengerti, kita mau tenang biar masa juga ini lalat di mulut kita hangat. Iya. Punya makna. Kita ambil dia punya hikmah toh. Tapi kalau tidak masyarakat tidak mengerti, tidak putar pulang sudah. Begitu juga dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan yang tidak tahu beres-beres, pasti bosan. Ini pekerja macam kita kerja satu buah bangunan. Yang kita rencana hanya 1-2 bulan, baru sampai 5 bulan, dari bahannya tidak ada, tinggal sudah. Kau cari orang lain kita bilang. Kan begitu, mungkin begitu Pak ya. Iya. Sama juga dengan kita punya anak-anak. Kalau kita omong begitu, tahu ini tidak pernah dengar. Kita bosan juga omong ulang-ulang. Kalau tidak dengar, kita suruh dia pergi cari kayu, dia pergi pukul lagi di padang kan. Itu yang kita bosan untuk didik anak juga. Saya kira begitu dulu Pak. Iya. Silakan Pak. Artinya misalnya untuk misalnya tadi ceramah atau apa tadi yang disinggung ini bosan begitu. Makanya orang juga yang berdiri di muka umum yang omong itu harus jangan serius terus, itu harus diselingi dengan yang humor lah begitu. Misalnya kamu tahu sekarang singkatan dari doa, dorongan uang. Tapi ingat ada peribahasa ini, dari mana datangnya cinta dulu, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Sekarang sudah berubah
saudara-saudara, dari mana datangnya cinta, dari mana turun ke saku. Kalau sakunya tebal, buat cintanya di situ menggebu. Misalnya begitu orang akan dia. Ada lagi? Ada Aduh. lagi. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Pak Gerson ini. Oh iya. Oke. Tentang kebosanan tadi, Bapak. Iya, Iya, kebosanan. iya. Iya. Kalau menurut Gerson ini di mana-mana ada kebosanan ini. Iya betul. Kalau guru dengan anak sekolah, kalau guru omong-omong, anak sekolah tidak mau Dengar. dengar, guru cepat bosan, buang ke setan anak sekolah. Iya. Mereka berumur. Buang ke setan sudah. Iya. Hmm. Seperti Gerson juga, jahit bukan kalau tidak jadi, jadi setan. Kapan dan kan tidak bosan, Bapak. Iya. Ini kalau bagian di jalan saya biar tunggu dan biar nyamuk di kebun sana, karena tetap menanti terus. Iya. Tidak Bung Arnold itu. Oh, tidak ada yang lawan itu. Karena tidak bosan. Iya. Ini kalau Gerson pergi tunggu oto di jalan, baru oto tidak ada, itu juga bikin Pulang baik kalau semua. omong persetan, nanti omongnya bilang mati main. Kita Tidak bosan sabaran. jadi hancur semua perkataan. Iya. Itu coba dari Gerson. Oke, Iya. iya. Oke, terima kasih Pak Iya. Gerson. Oh, Budio hilang terus. Gabung lagi Budio, silakan. Ya, silakan Pak Frans. Iya. Apa tadi intinya? Pak Gerson ya intinya bahwa memang kebosanan itu tidak bisa Oh, terlepas dari setiap iya, orang, iya, ada di mana-mana. itu Oh ya. iya, jadi tadi kita singgung ini ada variasi dalam hidup. Misalnya ini orang Jawa, ini ubi kayu, ini yang kita bilang ubi kayu, dorong buat berapa macam. Mungkin mie juga itu ada ubi kayunya barangkali. Ada, ya dari singkong, mie singkong. Padahal kita jual ubi kayu beli mie lagi. Padahal itu juga bahan begitu singkong begitu. Jadi variasi lah begitu. Jadi ya itu perlu sekali juga bagaimana. Oke. Ya. Halo. Halo, Ya, selamat malam. malam Pak Budio. Ini baru iya. bersih suaranya. Iya. Ya. Mic baru kok kakak? Ya, tidak juga tuh, mungkin agak error yang satu. Iya. Ya. Jadi tentang topik malam hari ini mengatasi kebosanan ya Bapak. Iya. Memang kalau berbicara rasa bosan ini semua kita ini manusia pasti merasakan ya Bapak. Iya, merasakan. Iya. Walaupun itu masakan yang enak-enak juga. Walaupun itu ini sate kambing terus-terus juga kita makan juga bosan. Bosan juga lagi. Cari lagi soto ayam atau apa lagi begitu. Iya. Apalagi misalnya kami ini Bapak boleh dibilang begitu masih muda ini. Iya. Dengan pacar kami ini yang biasa terjadi di kalangan kami anak-anak bujang ini yang maksudnya masih muda-muda nih Bapak. Iya, cepat bosan dengan pacar pertama begitu. Bosan Bapak. Oh ya, pindah lagi. Kalau janjian Lalu tepati. tidak tepati baru setiap saat Kak pulsa atau Kak Pulsa. baru minta ketemuan juga, alasan banyak ini. Itu juga yang membuat kita rasa bosan juga. Iya. Bapak, Iya. karena ini kata jadi Kakak pulsa dulu, kalau bilang mati gitu. itu sudah kakak pulsa dulu supaya kita bisa baku melihat kan video call. Giliran kirim teh bukan kita yang ditelepon teh nomor sibuk. Sibuk. Ini repot. Jadi topik malam hari ini memang mengatasi rasa kebosanan ini kan bukan hanya untuk di Sekolah kita saja sebagai kaum Adam,
kaum hawa juga ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana itu Bapak caranya kalau untuk mengatasi kebosanan itu, khususnya bagi kita-kita ini yang masih ya seperti yang saya sampaikan tadi sama Kari sama Bapak. Iya. Iya, jadi seperti itu Bapak Frans Kari, terima kasih banyak. Terima kasih Ya. banyak. Ya. Iya. Ya, silakan Pak. Memang sebetulnya kembali ke pribadi kita. Iya. Saya ini bukan omong sombong berlebihan Saya menjadi guru 43 tahun lamanya, mengajar di berbagai sekolah ini, baik SMP, SMA, SPP, Iya. ini begitu. Halo. Oh, ada Ya. lagi. Ya, malam Kang Rey. Oh, malam. Malam Bapak Frans. Balik lagi. Saya Ya. tertarik dengan apa yang disampaikan Dio nih. Kang Mario. Oh ya. Apa yang disampaikan Dio ini mewakili kaum muda. Iya. Dan saya yakin ini sekaligus mewakili rasa dan perasaan Dio sendiri. Iya. Ya benar Dio ya. Kalau bosan pasti ya. Apalagi dibilang kakak pulsa, begitu ditelepon sudah di panggilan lain. Jalur sibuk terus. Jalur sibuk di panggilan lain, ya toh. Adik di sana tenang dengan orang lain, kakak dikasih pikul beban. Ini jadi ya toh, Kang Rey, Bapak Frans, ini kan beban ganda ya. Ini kan jadi beban ganda ya. Beban sudah LDR begitu jauh kali ya. Iya. Tahan rindu harus tahan kangen ya toh. Beban di pulsa lagi, begitu ditelepon di panggilan lain lagi. Aduh, sakit itu double. Pasti akan bosan. Tapi ya bisa dimaklumi ya, seperti Bapak Frans bilang. Kita ini memang manusia, pasti ada rasa jenuh. Berapa heran juga kalau tiap hari main nganggur aja ya Bapak Frans. Iya. Kalau apalagi mau tiap hari juga kalau bilang sate kambing terus juga darah tinggi juga. Jadi saya kira apapun yang kita lakukan pada satu masa pasti ada rasa bosan. Iya. Contoh tadi dibilang misalnya dimasakin sayur buah asin terus, kita muji, wah ya mama masak ini enak asin, dia mikir jangan sampai aja dia mikir emang enak, besok lebih asin lagi, kita yang pingsan. Dia tambah kasih asin terus. Artinya begini maksudnya, artinya kita muji dia tapi sebenarnya kita sendiri menyakiti perasaan kita kan begitu. Ya artinya begini maksudnya, kita hanya untuk menyenangkan dia, padahal kita tersiksa kan munafik dia bilang. Mending kita bilang, wah mama lu masak ini keasinan kan begitu. Ya sampaikan dengan lugas, dan halus. Jangan puji yang. Tapi kadang-kadang juga kalau sudah kecapean juga pulang cepat tensi juga kan gitu. Ini pengalaman ini. Tanya Kang Arnold itu kalau pengalaman Kang Rey paling pengalaman kan. Membaca situasi dan kondisi itu itu dia pasti akan bosan benar. Jadi saya mau saran begini sama Dio Kang Rey. Daripada nyumu pada yang bosan, laku pakai kan gitu toh. Pergi sudah lihat kan begitu. Daripada tersiksa menahan rindu, begitu di panggilan lain, beban dobel. Lebih baik pembuktian Kang Rey ya toh. Kira-kira begitu Kang Rey. Iya. Jadi itu salah satu yang saya tangkap dari Bung Mario tadi. Ya memuji tapi sebetulnya bukan pujian. Pujian yang bukan pujian itu gimmicks namanya itu. Gimmicks artinya yang sebetulnya salah lalu kita puji begitu. Wah, itu kan orang mengerti, orang bisa sakit hati begitu. Misalnya dia jatuh, hurra, terima kasih. Waduh, orang sakit hati begitu. Jadi pujilah yang sewajarnya, yang tulus, tulus begitu. Halo. Ya. Ya, rame nih asik ini. Ini pendengar Max ini sudah banyak ini Kare. Pas topik ini Kare. Jadi begini Bapak. Bung Arnold. Iya. Halo. Ya. Saya kenapa istri saya harus pulang kepada orang tuanya Bapak? Iya. Karena saya sudah capek-capek pulang kerja.
Dia belum mandi. Apalagi Bapak. jalan malam. Iya. Dia belum mandi, Bapak. Aduh, Kan kita kan pingin supaya kalau istri kita itu, dia istri bau saya harum. itu, kalau dia sudah tahu saya pulangnya jam berapa kan, nah dia harusnya sudah Siapkan diri. Iya. bersih-bersihkan diri kan Bapak. Pakai daster. Ya, wangi-wangi Bapak. Lalu mari sudah Bapak bilang sudah jangan tunggu lagi. Iya. Tidak Bapak, sebentar. Iya. Sebentar. Oh, Setiap kali saya pulang, saya belum mandi. Pakaiannya masih bau asap. Terus saya sudah ulang-ulang saya bilang sama dia, saya itu ingin kalau saya pulang kerja capek, kuli sama saya bilang. Saya bilang, karena kamu setiap kali masak kamu yang tidak enak pun saya selalu puji, Pak. Itu tetap saya makan, saya bilang. Tapi kamu tidak pernah menyenangkan saya. Karena setiap kali saya pulang kerja, kamu belum mandi, masih bau asap, bau dapur. Anak-anak juga belum rapi. Rumah Itu masih berantakan. Itu yang bosan saya kare. Jadi sudah sering berulang-ulang terus kan pasti bosan kan. Nah, apa yang kurang bagi kamu? Ya, malam sudah cukup juga kamu puas. Saya sudah bisa menyenangkan kamu. Iya kan kare? iya. Itu yang paling penting. Iya kan Bapak? Iya. Iya. Sekarang kebutuhan kamu hari sudah terpenuhi. Kamu bilang mau pergi arisan ke teman-teman kamu. Apa yang? Saya punya keinginan sendiri. Kamu tidak pernah mengikuti apa keinginan saya. Ya pastilah bosan saya. Kalaupun saya cari jalan di dunia malam yang wangi-wangi, ya kamu jangankan salah saya sih. Ya kan? Kalau saya melangkah jauh ya sebenarnya kehidupan di dunia malam, kamu jangan sesali. Kalau kamu tidak mampu, pulang saja kepada orang tuamu. Bung Arnold. Ya Kare. Nanti bilang sama istrinya ini. Ya Kare. Di Kare ada jual celana yang pakai slot. Oke, silakan Pak Frans. Jadi mungkin saja ibu ini sudah melihat ini Bung Arnold ini yang terus menjadi orang malam ini. Kenapa dia juga bisa? Saya juga begitu. Saya sama saja begitu. Dia juga mau begitu. Ya. Ya. Mama Yanto Rige gabung tadi tapi pergi lagi. Ya. Silakan Mama Yanto. Ya, memang ini persoalan yang bosan ini bisa dibawa ke mana-mana saja. Memang ini persoalan. Iya. Max FM, selamat malam. Selamat malam, Max. Iya, malam Mama. Saya sedikit mau menambahkan tentang apa yang Bung Budio bersama Sepnyana Arnold katakan tadi tentang kebosanan. Iya. Tadi Sepnyana Arnold katakan diakibatkan karena kebosanan, karena perlakuan si pasangan tadi yang kurang memuaskan, kurang memperhatikan, sehingga sampai hati Sepnyana Arnold kembalikan pasangan tadi ke rumah orang tua. Dia mengeluyur malam terus. Keluyuran Bung Arnold. Kalau menurut saya yang baiknya, kalaupun ada perasaan bosan, kalaupun ada perlakuan yang kurang menyenangkan, sebaiknya dimaafkan saja dulu. Maafkan dia. Maafkan saja. Di samping itu beri dia pengertian. Iya. Puji dia juga. Menaruh kepercayaan kepada dia begitu. Saling percaya. Sekalipun Sepnyana Arnold pernah katakan, saya ini selalu berada di dunia malam. Iya. Bisa juga
ini terjadi dengan tidak, tapi kan contoh Bapak ya. Iya. Bisa juga pasangan tadi dia tidak mau melakukan kewajibannya sehingga membuat sabnya anak Arnold bosan. Bisa juga karena perlakuan anak Arnold yang selalu meninggalkan dia mungkin setiap malam begitu. Kembali sudah mungkin tidak bersama-sama dia lagi. Jadi itu juga. Iya. Tentang kalau bisa jangan cepat-cepat dulu kembalikan pasangan kita itu ke rumah orang tua. Apalagi kalau sabnya Arnold tadi sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak semudah atau tidak segampang yang Arnold katakan tadi. Sekalipun ini kita hanya diskusi Bapak. Iya. Saya mau menjelaskan sama sabnya anak. Iya. Karena kita ini sudah tua, lebih tua dari sabnya anak. Tentang Adidio tadi. Dan kurang kurang itu membuat. Ya kata Pamaraung, itu sudah akibatnya. Tetap ada rasa bosan, kita tidak saling melihat, walaupun sabnya anak katakan tadi video call. Di samping video call, dia minta pulsa. Dikirim pulsa, tapi dihubungi, hilang. ada berbicara dengan orang lain. Jadi sabnya video katakan tadi itulah perasaan bosan itu. Jadi supaya tidak bosan, sebaiknya kita cari orang yang dekat, mungkin yang sedaratan. Saya tidak, maaf Adi Derin jangan tersinggung ya, ini namanya diskusi. Tidak Mama, tidak tahu saja Mama. Saya minta maaf, saya hanya Tidak maaf. jelaskan sabnya di dia. Dan kebiasaan yang terjadi juga macam ke yang Adi Esi katakan apa yang lalu itu, topik itu saya tidak masuk yang pertama, tapi yang kedua yang hari Sabtu baru Apakah saya pornografi? sempat berbicara. Ini memang bagus Bapak. Seperti yang Adi Dio katakan untuk kami yang muda-muda perlu memang ini. Tapi sebaiknya begitu sudah. Kalau biasa berbahasa Sumba sedikit Bapak enak lagi. Katahin Bu, betul tidak ada yang sabnya bahasa, yang sahabat tapi sama omong sama sabnya di dia. Ya katahin Bu, angu wiki ndak. Nah, pokoknya di Kabupaten Sumba Timur ini maksudnya tapaitang begitu. Saling baku tahu sifat. Tidak ada rasa bosan kan. Tapalihi Papa toh. Makanya ada penjajakan lebih dulu. Tapi ku bapak laku pambawa manu-manu pahambur begitu. Pahambur ya. Jokol juga tapi saling paita tuh nano. Jadi ini saja yang saya mau katakan sapnya Adi sama sapnya Adi untuk menambah saja begitu. Iya. Karena ya kata Pamaraung memang susah sudah Papa. Pasti ada rasa bosan itu begitu. Begitu saja Bapak. Selamat malam. Silakan. Jadi ini yang mau di-up oleh Mama Yanto tadi, misalnya ucapan Bung Arnold begitu Jadi istri itu jangan disamakan dengan makanan. Saya makan ketabi terus harus saya makan lagi ini dan itu jangan bilang. Kalau memang soal makanan ya boleh-boleh saja saya. Tapi kalau menyangkut istri ini jangan disamakan begitu itu maksud Mama Yanto ini. Iya itu maksud. Iya. Oke, Max FM selamat malam. Kembali lagi dengan Opa Justin. Iya Opa. Ya, saya dengar tadi Ibu Dio bilang ini bosan dengan dengan masa mudanya dia. Tapi saya kira jangan bosan gitu. Karena semua ini hidup ini melalui proses. Proses dalam percintaan, proses dalam perjuangan, bagaimana supaya bisa mendapatkan pramugari dari Bu? Ujung dunia. Dari Rian ya? Iya, Papua.
Makanya saya bilang, kalau Budio, jangan, saya tidak mau kalau cinta itu bertepuk tangan sebelah. Karena tidak bunyi. Maunya cari sudah orang di Sumba sini. Ya bukan berarti juga saya mau bilang kalau ini Rambu Deri tidak mau. Bukan tidak mau. Kan terlalu jauh. Saya punya cucu saja baru-baru yang datang dari Irian ini. Dia habiskan uang 11 juta. Ya untuk ongkos kapal toh. Nah ini saya punya cucu di Paradita. Saya anak-anaknya, saya punya kakak punya kakak punya anak. Punya cucu begitu. Dia habiskan uang itu ongkos ongkos kapal toh saja sudah 11 juta. Sampai di Bali. Belum ke Sumba. Nah, jadi susah gampang juga. Kalau memang Rambu Deri dengan kehatian tulus datang jenguk Budio, ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Saya kambing keluar bulan-bulan. Kita tabrak sudah. Ya, saya hanya menghimbau saja tadi supaya jangan kita jangan cepat bosan. Kalau Mama Yanto bilang cari saja di Sumba, seolah-olah kita putuskan mata rantai yang sudah mereka sambung. Beliau dengan Rambu Deri. Masih rapuh tuh mata rantai itu. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau memang sudah ini ya tarik, kira tuh di leher, jangan tunggu lama lagi. 2023 ini kita melepaskan lusa sudah ini di Januari 2023 ini. Menunggu memang membosankan. Ya saya hanya kasih ingat sebenarnya di Om Budio di Kampung Baru. Ya, kalau mau cepat, kan ini kita ada kru match ini. Kasih jalan saya undangan lewat match kan bisa juga. Ya perlu dengan match, sekalipun kita orang Sumba pakai istilah undang pakai kapu, kapu apa itu, jangan lagi undang sudah lewat match. Kasihan juga Budio terlalu menunggu lama nanti. Oke sudah Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Silakan. Yang ya bosan-bosan begitu ya. Makanya itu perlu penjajakan waktu bertunangan atau berpacaran begitu. Artinya saling memperhatikan dulu itu sifat-sifat lah begitu. Jangan kaget-kaget nanti cukup saya tahu memang jangan bilang juga itu artinya bisa dipelajari begitu. Lalu ya kalau memang tidak sesuai ya usahalah jangan juga kasar begitu caranya begitu. Lalu apalagi tadi yang bosan menunggu begitu. Kalau misalnya kita menunggu bis, kita di terminal bis begitu belum ada, ya supaya menghilangkan kebosanan kita baca-bacalah kalau bawa buku atau ada teman di situ omong-omong lah untuk ya menghindari kebosanan begitu. Kalau anak mantu tuh memang dia sudah mau pulang. Iya. Dia sudah mau pulang ke rumah. Tapi karena keluarganya kita masih kumpul bahwa semua itu mungkin kesalahan kita berdua. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada rembuk dari keluarga, dia sudah bisa balik kembali dan kita bisa berubah semua. Hanya kita bisa berubah. Memang bapak omong itu benar. Kita waktu masih pacaran tuh kita nyaman aja Bapak. Iya. Masih pacaran tuh saya kalau ke sana dia sugui saya kalau dengan Bung hentikan sudah jalan malam ya pasti sudah aman. Ini bisa. Ini malam hanya urus berterima telepon. Silakan. Itu banyak nasihat untuk nyumut.
Iya, jadi begini, Karya. Saya berterima kasih banyak dengan adanya acara di mana kita punya topik pembahasan malam hari ini. Mengatasi kebosanan, Iya. Apalagi berikan nasihat juga kepada kami-kami, Bapak Justin, terlebih khusus siapa punya Mama tadi di Campanero menyampaikan dengan bahasa Sumba, tolong karena itu Bapak Toh. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih atas nasihat yang sudah diberikan kepada saya sama Bung Arnold. Tapi begini Mama, saya menyampaikan juga bukan saya bosan sama apa yang saya sampaikan tadi, bukan berarti orangnya itu adalah orang Papua, tidak Mama. Orang Papua ini orang Papua ini sangat mengasihi saya ini. Menggemaskan. Kemudian begini. Jadi apalagi Bung Arnold selalu makan apa yang soto saya kambing. sampaikan tadi itu bersifat biasa saja dan biasa seperti yang kita sudah pernah alami begitu Mama. Tapi saya berterima kasih sama Mama sudah memberikan perhatian dalam menasihati kami ini, anak-anak Mama ini, saya sama Bung Arnold ini. Kalau Kak Arnold tadi langsung dipulangkan begitu karena kalau dulu yang saya pernah alami itu karena dulu seperti tadi yang saya sampaikan itu. Kemudian Ini leher bagian belakang ini karena itu aduh. Sudah ada seperti kayak tertarik bagaimana kok. Itu Budio, Bung Arnold ada. Maksudnya Opa dengan Mama itu, Nyumu jangan cari di luar pulau, bandingan Nyumu cari di Wengapu sini. Iya. Karena begini, kita berpacaran di dunia maya itu memang menyenangkan. Iya benar. Tapi kenyataannya belum pasti. Jadi Bapak tadi sempat omongkan, kita pacaran itu kita harus mengenal sifatnya, ya kan? Betul. Sifatnya yang nyata dan ucapan dengan kenyataan yang ada di depan kita. Tapi kalau kita jauh di sana, yang muluk-muluk aja, yang indah-indah kita ngobrol sama dia. Memang yang bicara pakar. Makanya Mama nasihat teman saya, jangan dulu kasih pulang istrinya saya Budio kepada orang tua. Maksudnya memang waktu itu istri saya ini dia sudah tidak bertahan lagi. Dia sudah tidak bisa bertahan. Saya bilang jangan kau pulang. Nanti kalau kau pulang kau tidak akan kembali lagi pada saya. Orang lain yang akan miliki. Dia bilang kalau kau berani cari orang lain saya akan robek itu orang lain. Akhirnya sebagian masih ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang memang semua saya kan ingin yang wangi-wangi, supaya saya dapat kesejukan dalam menghirup. Jadi kalau kau seperti itu lagi, saya tidak mampu. Makanya saya tidak mau ingin kau pulang kepada orang tua. Sekarang sudah ada mau dirembu keluarga, supaya dia bisa kembali Budio. Begitu. Memang waktu pacaran kita rasanya nyaman sekali begitu. Pribadi, sifat semua kita sudah saling mengenal. Tapi akhir-akhir setelah kita sudah berumah tangga, berubah sudah. Ada rasa kebosanan sudah kan. Nah, kebosanan itu kita tidak bisa mengendalikan Budio. Kebosanan itu kita tidak mengendalikan. Akhirnya satu dengan yang lain punya ego. Ego itu yang dipergunakan. Akhirnya berantakan dalam rumah tangga. Seperti itu. Ya karena Bapak. Iya. Itu Budio. Jadi kalau mau cari pacar lebih bagus di Sumba. Ini mau cari pacar atau mau cari istri? Itu harus beda. Mau cari istri. Kalau mau cari calon istri harus di Sumba.
Pacar itu kan singkatan dari pasangan bicara saja begitu. Jadi ya. Kan hanya buat bicara-bicara saya kalau pacar. Ya, kalau pacar kan mungkin belajar pacaran dulu. Belajar bicara. Belajar bicara tentang Cari pasangan bicara begitu Bapak. Jadi baik. baik. Baru belajar pacaran cinta monyet Bapak. Oh ya yang ya. Iya Bapak. Ya kira-kira begitu. Aduh. Kalau masih kecil-kecil lalu sudah begitu ya cinta monyet lah begitu. Ya ini tadi saya rangkum itu bahwa sebetulnya kalau jauh tidak apa-apa. Kan ada peribahasa kita dulu itu jauh di mata, dekat di hati begitu. Semakin jauh dia tapi di hatinya kita ini ya menggebu-gebu ini. Kapan sudah dekat begitu tetap timbul begitu. Lalu apalagi sekarang sudah Indonesianisasi artinya kita di Sumber sudah berapa orang Sumber yang kaya, orang luar juga tuh. Apalagi orang Eropa juga ada berapa, orang Amerika ada yang kaya dengan itu. Betul, orang Austria, setahu saya orang Australia, orang Belanda begitu. Tidak apa-apa sebetulnya. Mungkin tergantung kenyamanan ya Bapak. Iya, kenyamanan begitu. Kare? Iya. Betul kare. Ay, katiu na katiku embu. Oke, Bapak, kare selamat malam. Jaka marau ini modal katiku sakit. Oh, iya memang itu ada juga ungkapan diperbarui jauh di mata, pelan-pelan. Kalau kita pacaran itu kita dijodohkan sama orang tua dengan kita pacaran memang berbeda Bapak. Iya memang. Pasti ada titik kebosan. Tapi kalau yang bagus itu katanya pacaran setelah nikah. Pacaran setelah nikah itu lebih bagus daripada pacaran setelah pacaran. Orang begitu. Karena kalau pacaran setelah nikah. Halo, ada masuk ini. Halo. Ya Kare. Malam Kang. Oh. Kang Mario. Malam. Oh, selamat. Apakah? Ini makin larut makin menarik kan. Iya. Makin panas ya. Iya. Apalagi Kang Arnold makin membuka tabir-tabir. Iya. Tabir-tabir kayak lapan. Dan paling jujur dia disebutkan bahwa dia klub malam. Kelamnya mulai dibuka satu-satu. Artinya mulai ada sebuah benturan kan. Dan kita tunggu actionnya Pak juga. Ya, kalau saya maksudnya selain Kang Ray ini paling jago pintar memancing. Iya. Saya negatif tahu kalau Kang Ray mau umpan kira-kira yang eksekutornya siapa? Opa Justin mungkin ya. Ya, silakan. Kira-kira musuh Opa Justin eksekutor ya. Kang Ray jadi toser ya kan gitu. Artinya begini ya, dari yang sempat kita bicara gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Bunda tadi, Mama Yanto, Opa Justin, khususnya tentang kita punya dua sohib ini ya, harusnya bertiga dengan Kang Helon sebentar. Artinya ini yang kamu lagi korek itu sih nggak ada tidur. Maksudnya begini Kang Ray. Atau saya kasih mati dulu ya. Artinya kan kalau hitungan tenaga yang paling kuat 1, 2, 3 kan gitu kan. Silakan. Ibarat kalau kita ngangkat barang kan tidak mungkin 1, 2, tidak mungkin 1, 2, 3 kan gitu. Jadi lengkaplah kesenangan itu. Kira-kira karena begini antara Bung Arnold, Bung Dio, tadi saudara Bung Helon ini kan. Ya ini masing-masing tadi dikatakan tingkatan yang dibilang LDR lebih demi rambu ini ya. Ini ada yang LDR juga satu ini. Saya terima dulu. Max FM selamat malam. Selamat malam Bung Rey. Itu. Bukan LDR saya Bung Rey. Mama. Saya dekat-dekat memang saya Bung Rey. Selamat malam Bu Dasnat. Selamat malam Bung Rey. Selamat malam Kang Rio. Selamat malam. Kalau Bunda bukan LDR itu. Apa? Salam sehat. DDR. Di dadaku ada kamu.
tanya Bung Roy itu pakarnya itu. Iya, kalau saya bunda itu bukan LDR kan Rey. Nah, ini kan lokalan kan. Ibarat stasiun radio lokal kan gitu. Oh, saya terpakai yang bayar LDR gitu. Itu banyak tipu tuh. Artinya begini, meskipun kita sampai canda apa gitu. Memang memancing adrenalin deh topik yang disampaikan. Memancing adrenalin. Ini menarik sekali tadi. Saya belum makan ini Bung Rey jujur. Iya. Sebuah kiat yang mungkin secara langsung kita taruh sampai jam 12 malam. Frans dan Kang Rey ini memang kena sampai jam 1 malam dulu. Yang berbeda kan gitu. Gitu. Ya. Jadi ibarat ini counter attack gitu. Ini tuh tanda yang lupa di pohon mangga Bung Artinya memang ini hal yang apa ya ini ya. Contoh tadi seperti yang kita sampaikan gitu. Apa tadi disampaikan oleh Opa Justin memang benar. Kalau wilayah antar wilayah timur aja, kalau dari Sumba sampai Papua sana, untuk ongkos datangnya saja belasan juta. Belum pulangnya, benar ya. Tapi kalau cinta ya pada nekat juga ya, gitu ya. Cinta menembus ruang dan waktu. Kalau ke Sabu? Iya. Kalau ke Sabu? Oh, kapal feri saja kok. Kalau pesawat 2.000. Ada yang menyaut itu Bung Berio. Iya, kalau ibu dari kapal feri ini dekat ya. Kalau tidak Haiko wae. Haiko kan tetap sampai juga itu. Meskipun seperti antara sama-sama nyanyi. Bisa nyanyi. Ya itu kan Reina. Saya muda menyanyi begini. Teringat ombak. Tapi Bunda bilang ada pada hilang sendal. Iya, hilang sendal pohon mangga. Kalau sendal yang hilang nggak apa-apa. Ada lupa sandal Bung nih. Itu taruhannya nyawa kalau hilang sandal di pohon mangga. Bukan hilang Bung Rey, ada lupa sandal sebelah ada pakai. Tapi sampai dulu bersadar ke sandal sebelah masih ada pohon mangga. Taruhan nyawa tuh lupa sandal. Asal jangan ikat pinggang atau lop yang hilang. Sandal sebelah, tak kontinennya besok mau jalan sandal sebelah sutra ada mana dia pakai sandal sebelah di kantor kan seru. Masa-masa muda saya kira itu selalu dipertanyakan itu Bung Rey. Waktu masih masa pacaran, biar jauh, biar tempat bilang keramat, tapi karena dia yang hilang keramat tuh, biar orang tua pukul juga pakai balok tetap tidak tinggi. Tetap dia akan ada tuh, bapak saya tidak mau keramat di sana. Bung Arnold tidak baca. Ini mau kejar uang, Bung Arnold. Artinya memang begini ya. Mama setelah nasi sama makan mau pikir kerja. Tingkat kebosanan manusia kan beda-beda kan. Ya dari sisi manapun tetap beda karena masing-masing manusia ini kan punya karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi pasti ya, ada yang memang nyaman-nyaman saja gitu kan. Tapi sulit karena manusia ibarat apalagi kalau menjalin sebuah hubungan kan Raya itu. Ini kan ibarat dua sisi tulang yang berbeda. Ya toh kan tidak mungkin ketika memperlihatkan ini tidak bisa sekaligus memperlihatkan dua-dua pasti sebelah dulu kan gitu toh. Nah baru dibalik lihat sebelah kan gitu. Jadi memang susah. Biasanya memang seperti dibilang tadi ketika masih pacaran ngomongnya mulu kan gitu. Nah, itu udah pasti gitu. Nah, tetapi mungkin ketika sudah menjadi satu mungkin ya, meskipun mungkin sedikit dipaksakan itu akan keluar aslinya kan begitu toh. Sebelah mata uangnya akan kelihatan kan begitu. Sudah sampai di rumah berkeluarnya asli. Nyaman. Kalau sementar pacaran, terbiasa di tanah. Apa saya apa saya? Ada kurang butuh uang kok. Bung Mario ada lebih tahu tuh gayanya Anda. Pengalaman sekarang. Sudah pacaran kita sudah nyaman dan tidak nyaman. Belajar indahnya watak sampai watak materi atau watak mulut. Yang lihat cantik mukanya lihat. Kalau saya punya bunda ya karena DDR tidak apa-apa.
Biar dari Bung Mario. Jadi memang hal ini memang menarik. Saya menarik sekali Bung Mario. Hal-hal yang udah ketudan. Yang dibawa sempat saya ikuti meskipun kadang-kadang terlambat. Saya pantau ini dari saya Kangkulan. Kang Ray mungkin sudah punya konektivitas yang bagus gitu kan. Dari buang bola umpan, Kang Ray eksekutor kan gitu. Tinggal kita ini yang jadi pemain sayap kiri, sayap kanan, sayap belakang, bagaimana cara mengejar bola supaya jangan mati bola. Menjemput bola tuh. Jago deh bukan untuk kita. Begitu Kang Ray ya toh. Supaya bola ini jangan langsung menyentuh lantai, bagaimana caranya begitu. Kalau sampai bola ini ketika sudah diumpan sama Bapak Frans, terus dieksekusi sama Kang Ray, bola ini terjatuh menyentuh lantai kan tamat juga gitu. Maka selesai lah segala perjuangan. Kira-kira begitu kan Bapak Frans. Ya, Bunda. Oh ya. Halo. Iya. Ya kita ngomong tentang kebosanan tadi. Iya. Macam saya juga ya, terasa juga Bung Rita, kalau saya ada dulu itu tanam bunga. Untuk jual. Ya kalau tahun lalu saya jual orang pesan pupuk saya jual. Sekarang masuk tahun ini kan kita sudah tahu tahun ini seperti apa. Dan juga masih penrasi itu. Kalau tahun lalu bunga ada juga yang beli tapi tak seberapa di sekitar 500-600 kalau ditampung. Soalnya kalau orang beli harus memang jadi tidak bisa tampung mulai tidak tahu hasilnya berapa begitu. Iya. Jadi orang juga ada bosannya kalau bilang mau beli bunga, terus sekarang orang beli beras kurir sudah 13.000 memang. Iya itu sudah. Iya. Ya macam ini modal masih pacaran kita pelajari sudah sifat, jangan lihat cantiknya. Lihat cantik mukanya, lihat cantik hatinya dulu toh. Dan sampai mendapat hanya cinta materi kan kasihan toh. Ingat itu video di rumah ada orang peserta Irien. Kan pesertanya sepupu ada mama di situ-nya. Kandung meninggal, serasa Bung Ray juga tetangga kayaknya. Yang di belakang tante ya nak, di belakang tante nak. Oh iya. Kan ada dengan perempuan, kan anak perempuan cuma satu di Malaysia, di Riau. Waktu kakak sulnya meninggal sampai datang. Kayak ongkos ini bukan sedikit, belasan juta kakak ada. Iya. Sekarang mama kan ada sakit juga. Jadi kemudian usaha bakal aku tua madam beliau. Namanya cinta udah sampai di langit biru juta tapi saya dapat kalau memang cinta. No ya Bung Ray. Oke. Ya. Malam. Silakan Bapak. Iya. Saya rangkum semuanya itu. Ada ungkapan dari seorang ahli filsafat dan sastrawan William Shakespeare ini. The love is blind. Cinta itu buta begitu. Lalu apa maksudnya? Jadi cinta ini tidak mengenal ruang dan waktu begitu. Jadi ruangnya biar ada di mana begitu. Lalu kalau dia cinta memang itu dia tidak menghitung lagi ini jauhnya begitu. Jadi dia cintalah itu. Dia menaruh cinta begitu. Lalu cantik apa yang dikatakan Bunda Asna tadi, betul sekali. Kecantikan itu ada dua. Walaupun secara postur tubuhnya itu tidak terlalu cantik lah katakan itu. Itu fisiknya. Fisiknya begitu. Tapi kalau hatinya begitu, sifatnya, perilakunya itu indah sekali, bagus sekali. Itu kecantikan spiritual namanya. Ini kecantikan fisik. Dan mana yang lebih penting? Saya kira kecantikan spiritualnya itu begitu. Oke, ya. Ya itu memang beberapa hal yang berkaitan dengan mengatasi kebosanan Pak Frans ya. Tapi kalau kita coba melihat Pak Frans, berkaitan Pak Frans sebagai seorang guru, tentu di dalam Pak Frans mengajar juga bisa melihat apakah anak-anak ini jenuh, bosan dengan apa yang saya sampaikan,
materi apa yang saya sampaikan, Pak Frans sampaikan seperti itu. Tentu ada trik-trik sebagai seorang guru untuk bisa menghangatkan kembali suasana kelas itu sehingga perhatian anak-anak bisa kembali kepada guru atau Pak Frans. Silakan Pak Frans, pengalaman. Ya, puji Tuhan lah begitu bahwa saya tidak hanya mengajar lurus begitu apa yang di buku, tapi kadang kalau saya lihat mereka, saya sentil mereka dengan sebuah anekdot, sebuah humor begitu, pengalaman begitu, lalu dikaitkan sehingga orang segar kembali begitu. Kalau perlu juga dongeng begitu yang singkat-singkat begitu, kan orang perlu juga itu penyegaran lah begitu, supaya jangan bosan. Lalu mengajar bahasa juga ini, tidak semua bukan saya mencela begitu, ada kata begitu lalu coba apa bedanya tiap-tiap dan masing-masing. Apa begitu. Lalu akhirnya terangkan, begitu. Apa beda tiap-tiap dan bukan dengan tidak. Yuk, apa bedanya? Jangan kita lewat saja, ada kata-kata yang kira-kira ada pemecahannya atau ada itu diterangkan. Artinya dalam hal ini Pak Frans coba membangkitkan anak-anak itu untuk proaktif juga di dalam proses belajar mereka supaya dorong itu. Mereka juga aktif ya. Apa beda seluruh dengan segala? Apa ya? Dorong mulai pikir-pikir. Kita jelaskan begitu. Begitu. Kadang-kadang dalam proses mengajar selalu satu arah saja ya, dari guru ke murid. Itu membuat kebosanan begitu, harus proaktif begitu. Jadi anak-anak juga ikut berpartisipasi di dalam kan proses. Namanya belajar mengajar begitu ya, harus itu. Ya, memang itu trik-trik yang memang penting ya. Lalu berkaitan dengan anekdot itu, anekdot itu cerita-cerita yang lucu. Iya. Atau kalau mungkin kalau orang Papua tuh dikenal dengan joke-nya. Selalu cerita-cerita joke-nya. Atau buah papeda. Bahkan ada lagu. Dan di dalam menyampaikan cerita-cerita joke-nya itu kalau di Papua, kebetulan dulu saya lama bergabung dengan teman-teman dari Papua, itu jangan pernah mengulang, Pak. Jangan kalau Pak cerita joke-nya Pak, itu beberapa hari kalau ketemuan lagi Pak jangan ulang. Itu tidak dipermalukan sudah. Jadi mereka selalu update terus cerita-ceritanya. Menarik memang kekuatan itu di tengah orang katakan kita orang Papua itu sangar atau beringas atau apapun itu, tapi kelembutan itu bisa tercipta dengan cerita-cerita lucu itu, bisa tertawa bersama kan Pak Frans. Itu saya ingat sebuah lagu. Orang Papua makan papeda dengan bijinya. 1 kali ada baik, 2 kali sudah mulai, 3 kali 2 bakulai. Jangan ulang-ulang tadi yang bilang itu. Jadi memang kekuatan kalau teman-teman dari Papua ya di cerita-cerita lucu tuh, anekdot, semacam anekdot juga lah. Lalu kalau kita coba lihat dari beberapa cerita yang disampaikan oleh Pak Frans ini, anekdot, memang cerita anekdot itu apa ya, serius, kelihatannya dia macam serius, tapi ledakan dari kelucuannya itu selalu di akhirnya nanti itu. Itu menariknya di situ. Kalau ledakannya di awal dia tidak, dia kehilangan emosinya di akhirnya itu, Pak Frans. Itu bukan kekeliruan jauh. Aslinya dulu anekdot itu cerita-cerita lucu menyangkut orang-orang besar, tapi bukan hanya orang besar, orang kecil juga punya banyak kelucuan. Ya macam kita lihat ini anekdotnya Khairil Anwar. Ya tidak ada salahnya ajak makan, ajak ini makan bersama, tapi terakhir tiba-tiba dari mana kau punya uang, kau bisa bayar, kau punya celana saya jual di loakan.
Itu yang lucu. Iya, dia punya selalu menggetarkan di situ ya. Oke, Pak Frans. Lalu ini ada lagi tadi juga sempat disinggung oleh penelpon bahwa ketika kita mendengarkan orang berpidato ini memang paling itu. Pertanyaannya itu bagi anak-anak mungkin konsentrasi untuk mendengar anak-anak TK itu konsentrasi untuk mereka bisa mendengar gurunya menerangkan itu paling 5-10 menit, yang lain diajak bermain saja. Kalau orang besar begini dengar pidato ini dia punya ketahanan konsentrasi itu berapa menit ini Pak Frans? Jadi pertama-tama kalau berbicara di depan umum itu ya harus ukur juga waktu begitu, waktu begitu, psikologi. Lalu jangan monoton juga itu, datar saja tuh. Lalu juga hal yang penting itu melibatkan orang. Jangan saya terus dalam minuman aku terus. Harus libatkan seperti yang kita sudah ketahui begitu. Orang ajak juga kita begitu kan, itu lebih familiar daripada aku itu orangnya itu begitu. Lalu tadi jangan pakai istilah asing yang orang semua tidak mengerti. Kalaupun singgung itu ya terus terjemahkannya dalam bahasa Indonesia itu barangkali. Jadi lalu juga ya pendengar juga ini ya walaupun ya bosan tapi usahalah supaya jangan bosan, supaya ada hal-hal yang perlu juga kita petik dari orang tadi itu yang berbicara begitu. Lalu dalam soal tanya jawab begitu, disitulah kita tanya sebanyak-banyaknya untuk pancing pengetahuannya yang masih ada tersimpan begitu. Dan itu penting Pak Frans ya. Oke. Kadang-kadang kalau soal anak-anak ini tadi kita berkaca dari apa yang Pak Frans lakukan ya terhadap anak-anak didik ini. Max FM, selamat malam. Malam Kare. Oh ya, Bung Arno. Ya, Bapak. Selamat. Bapak Kare, saya mau tanya, tingkat kebosanan orang dewasa untuk mendengar pidato atau penceramah begitu, itu dia punya daya konsentrasinya itu berapa menit atau jam begitu kira-kira? Karena kadang ada pidato itu kadang yang menghadiri itu ada juga yang tidak mengerti, apalagi ada bilang tadi pakai bahasa Inggris, ya atau berbicara yang tidak masuk dan mereka kadang-kadang sementara dia pidato ada ngobrol di belakang, mengantuk atau ada ngobrol tidak perhatikan. Itu terkadang seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu kan berarti jenuh sudah kan Bapak. Nah, kejenuhan itu yang membuat apa yang dia bicarakan di sana paling hanya di depan aja yang paling menatap, tapi tidak mungkin dia ingatannya sudah ke lain tempat begitu. Seperti itu kan Bapak. Oke, ya. Itu dulu Bapak Kare. Ya, oke. Ya, silakan Pak Frans. Apa memang ada batasannya itu? Sebetulnya tidak ada. Bagaimana ini saya tanya balik ini, kalau orang main kartu sepanjang malam itu bertahan atau tidak? Main kartu. Jadi artinya di sini Pak Frans mau katakan bahwa menarik atau tidak? Kalau menarik berarti menarik apa yang dia sampaikan. Makanya kalau kita kerjakan sebagai hobi itu tidak akan merasa bosan. Di matahari terik pun kayak orang yang hobi main bola dia main saja begitu. Sama dengan main kartu tadi kan hobinya sudah biar sepanjang malam suntuk tidak apa-apa begitu. Lalu mendengarkan ini pidato yang orang ada hal-hal yang mungkin kita belum pernah tahu, kenapa kita bosan itu begitu. Itu masalahnya begitu. Ya itu tadi mungkin karena mungkin penyampaiannya. Ya penyampaian, tapi ya tidak usahlah terlalu mungkin ada hal-hal tadi yang belum pernah kita dengar atau apa kita petiklah, tidak usah semuanya begitu. Tapi Bapak dalam beberapa kali saya ikuti ada pidato ada apa gitu,
wah tiba-tiba dia sebentar pidato. Apa tepuk serius atau tepuk olokan begitu? Suruh dia berhenti. Oh iya. Rasa itu juga orang yang harus peka juga ini. Kalau orang sudah pada lihat jamnya atau begitu atau tepuk tangan atau tidak pada tempat atau begitu, ya dia harus berhenti sudah begitu. Kalau terus kan malah orang tambah jengkel begitu. Tepuk tangan mungkin dia kira wah ini mantap sampai pidato nih Pak Frans. Atau olok-olokan juga itu. Padahal itu olokan. Ya itulah harus peka juga orang berbicara di muka umum begitu. Saya walaupun tidak selalu Pak, tapi kadang juga saya bicara di depan umum, tapi saya perhatikan orang-orang begitu. Iya. Ya, akhirnya kalau sudah jenuh kita kehilangan gairah dalam mendengar, mengantuk sudah ya ada itu ya. Iya. Itu sudah sehingga antara dua pembicara dan pendengar juga itu ya harus saling mengerti sudah. Pembicara harus mengerti. Ini yang pendengar ini terdiri dari apa begitu, apa perempuan semua, apa campur baur laki-laki perempuan kecil besar, dia harus perhatikan begitu. Ya begitu. Oke. Pak Frans, tentu berkaitan dengan kita kembali sedikit Pak Frans. Pak Frans sebagai guru, ini bagaimana ya? Kadang-kadang saya melihat juga para guru ini kadang dia mati sekali dengan buku paketnya. Dia titik komanya ini apakah menanda dia kurang persiapan, dia tidak bisa membahasakan sendiri, dia mencari inti dari apa yang ditulis dari buku paket itu dan dia membahasakan sendiri. Saya kira itu lebih nyaman timbang kaku dengan lihat bab sekian begini lalu mulai sudah baca lurus lalu apa yang di situ dikatakan ditanyakan itu saja, tidak ada masukan lain begitu. Ada pengetahuan lain hasil membaca kita masukkan begitu, sehingga ya orang mempersiapkan diri untuk mengajar. Pak Frans biasa mempersiapkan diri juga Pak? Saya persiapkan diri juga begitu Pak. Hanya datang dulu penilik ini dari Sumba Barat dulu, awasi kami. Saya waktu itu mengajar puisi di kelas dan justru ada kritik puisi atau ulasan puisi orang lain yang saya buat juga dalam majalah saya kasih juga. Malah yang tidak hiraukan itu bahwa saya bukan hanya mengajar saya, tapi ada juga bukti itu begitu. Saya bilang kasihan sekali ini orang, saya bilang. Iya. Itu dia akhirnya sang penilik yang tidak peka lagi. Ini sudah ini. Saya kasih dia ya bukan untuk minta pujian, tapi dia lihat juga bahwa apa yang saya ajar, bahwa saya tahu juga mengulas puisi, saya bilang. Tapi itulah. Mungkin bukan hanya mengulas puisi, bisa membuat puisi lagi. Iya. Oke. Ya Pak Frans, tentu di dalam kita mengatasi kebosanan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, pendengar juga sudah telepon, itu dalam semua lini pasti kita akan mengalami itu ya. Iya Pak. Tadi seperti saya katakan bukan menyombongkan diri. Saya menjadi guru 43 tahun. Saya menjadi penulis dari tahun 73 sampai sekarang. Di radio ini kan masuk tahun 15 sudah saya begitu. Ya tetap saja saya jalani begitu. Membaca saya tidak pernah selalu membaca begitu. Begitu. Itu menikmati. Pancing juga Pak. Dari kecil sampai tua ini pancing terus. Masih pancing juga sekarang? Pancing dapat belutin sebesar Pak. Ini anak-anak posting lagi di Indik. Kawan grup kan. Hoi, kas kering juga bawa kambing dari kode. Pak Frans,
Nanti kapan-kapan kita bawa cerita pancing nih Pak Frans. Oh, waktu itu pernah tuh nostalgia hobi pancing. Kalau memang mau saya bawakan ulang begitu. Nostalgia hobi pancing. Sampai persoalan pancing ini Pak Frans muat itu dalam buku autobiografi atau iya betul. Iya, ada juga di dalam. Ada yang satu ikan ini 2 pancing mau diperebutkan begitu tuh. Oke. Jadi ya memancing pun itu salah satu cara untuk belajar mengatasi kebosanan. Ya, telaten atau apa namanya. Ketelatenan. Iya, begitu. Karena kita menunggu juga kapan ikan makan ini tidak. Saya berpikiran positif saja. Seolah-olah ada ikan besar yang memakan ini pancing. Saya bilang saja. Oke. Kalau macam Kang Mario, Kang Arnold, lain yang pancing Pak Frans. Oh iya. Jadi dorang cukup sabar saya lihat orang. Mungkin dorang bukan ikan kimal yang dorang pancing barangkali. Oke. Ya, saya kira kita akhiri sudah Pak Frans sudah. Bukan telepon. Max FM selamat malam. Ya, Kare, Bapak, betul. Kalau main mancing itu kadang tidak pernah bosan. Iya. Apalagi kalau kita sudah pernah dapat ikan 1 ekor aja, esoknya kita mau pergi lagi begitu. Ketagihan begitu, Bapak. Akhirnya ketagihan. Kenapa seperti itu, Bapak? Karena mungkin rasa kesenangannya ada tuh, Bapak. Iya, betul. Sehingga tidak pernah rasa bosan. Jadi sesuatu yang membosankan apabila hati ini rasanya senang, terhibur, pasti tidak akan bosan. Iya, betul. Tapi kalau rasanya jenuh, walaupun itu menguntungkan pun juga pasti ada kebosanan ya Bapak. Iya. Itu pengaruhnya apa Bapak Kare? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya hati ya. Jadi hati ini yang menentukan Bapak karena iya. jaga segala sesuatu itu hanya bisa dirasakan oleh hati. Lalu kalau terlalu banyak menampung pikiran negatif itu juga begitu. Iya, gelisah. Gelisah Bapak. Resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Apalagi kalau kita sudah ada yang janji mau ketemu, mau jumpa, begitu nah Bapak. Terus tidak sabaran lagi. Sudah jadian, sudah jam berapa? Jam 7. Ya, oke, kita jumpa. Tahu-taunya ditunda. Itu menjengkelkan Bapak. Sakit. Lebih bagus dia ungkap, lebih bagus dia mengatakan tidak jadi dari awal daripada kita sudah berenang di tengah itu baru. Sudah berenang di tengah lautan. Tenggelam pula. Gelombang. Iya. Tenggelam pula. Iya, jadi pengaruh hati. Hati itu yang sentralnya tubuh ini ya Bapak. Iya. Jika hati ini sakit, seluruh tubuh juga akan sakit. Jika tubuh ini sakit, terluka, hati belum tentu juga terluka. Hanya sama-sama merasakan, tapi belum tentu terluka. Iya. Jadi apabila hati ini disakiti, dia butuh waktu lama untuk bisa disembuhkan. Ya Bapak, Iya. Tapi bila hati ini menyenangkan, sesaat saja begitu. Jadi kalau apabila kita mendapatkan kesenangan, saat itu aja. Setelah esoknya sudah berubah lagi. Tapi kalau sakit, berpanjangan, butuh waktu lama untuk kesembuhan. Karena obat hati itu apa Bapak? Karena obat hati. Obat hati. Mungkin makan soto kambing barangkali. Tanya lagi kami yang buta ini ya. Hanya kami tahu bahwa Bung Arnold itu paling hobbit, jadi mungkin itu saya bilang. Makan satu kambing. Jawabannya tepat sekali itu. Itu tepat Bapak. Soto kambing itu hangat Bapak. Iya. Tapi menambah selera. Menyenangkan. Iya. Menambah selera. Menambah selera, ya. Kekuatan itu ada di situ Bapak.
semakin makan semakin hangat tubuh. Semakin ada ingin ingin tambah. Jadi itu Bapak Iya. Jadi Akang Mario beda kare. Apa lagi dia? Akang Mario tuh beda dia. Dia bukan pakai hati dia. Pakai apa? Dia kare. Pakai senjata apa? Dia punya senjata tuh ada kare. Tombak, pistol atau apa? Senjata pemungkasnya itu yang dahsyat sekali itu. Bisa meluluh lantakan. Itu kekuatannya dia di situ. Kata-katanya, rayuannya, itu dahsyat sekali itu. Setiap pokoknya sudah dapat nomor, selesai sudah. Habis sudah. Mudah-mudahan saya gabung. Ini karya dan Bapak mau turun tuh kok? Iya. Oh iya. Kalau tidak ada yang gabung ya mau bagaimana pulang. Bunda Asnat yang cocok karya. Bunda Asnat ini sudah melanglang buana. Semua pulau dia sudah melanglang buana karya. Ini pancing lagi Bunda ini. Belum ada kepastian karya. Masih tergantung. Apanya? Bunda Asnat tuh masih tergantung, belum pasti. Semua itu belum pasti. Jadi Bunda Asnat tuh kalau malam dia ngelamun, menghayal. Mati kau. Mentang-mentang tadi ini Bunda ini nyeti apa namanya lalu sekarang dibalas lagi. Sentilannya. Kare buka telepon satu kare. Ini harus terbuka. Bunda tidak mau masuk. Akang Mario itu di mana? Nah itulah sudah kare betul. Jadi Umbudio ini dia lagi pantau kare. Umbudio sudah berhenti sudah yang jauh-jauh, cari sudah yang pasti di Waingapu ini banyak. Tinggal pilih sudah yang mana yang Umbudio mau saya bantu, datang berguru sama saya. Saya ini pakar ini. Bapak saya sudah 2 istri Bapak. Oh iya. Saya punya istri pertama itu sudah sudah ditinggalkan. Ini istri yang kedua. Bosan atau usir atau ditinggalkan? Dia tidak tahan hidup dengan saya Bapak. Oh iya. Waktu saat itu kan saya masih remaja kan Bapak. Masih umur 19. Jadi saya masih cari jati diri Bapak. Saya masih cari jati diri. Salah saya waktu saat itu, salah saya melangkah. Nah setelah saya sudah dewasa, di situ saya menemukan orang yang paling apa. Nah setelah saya sudah menikah Bapak, itu lagi saya suka yang aroma, tapi dia tidak pernah mau ikuti keinginan saya Bapak. Iya. Itu kan. Dulu dia bawa apa sih semua Pak Arnold terima. Ujung-ujung baru sombong minta lagi. Dulu cinta buta, tapi sekarang dia tidak buta lagi. Ini malam dari tadi saya tunggu Bapak, makanya saya pikir, mudah-mudahan Bapak dan Karya ada siaran ini. Saya tidak keluar, sebenarnya saya suka keluar. Jadi hari Senin keluar juga paling pergi ngaluyur di mana. Habis hujan kan Bapak, kita kedinginan kan, jadi sejuk, jadi kita keluar pulang sampai jam 1, tergantung lah. Hujan membingungkan, ya kan Bapak ya? Iya. Hujan itu membingungkan. Pulang rumah, tidur sendiri. Angguluk saja begitu. Iya, itu Bapak, jadi marana Bapak. Kalau kita hidup ini harus sendirian, memang rasanya kurang nyaman. Jadi jangan ikut merana berputus asa, jangan yang begitu. Lagunya siapa tuh Bapak? Tidak tahu lagi pokok tahun 60-an itu. Tuh, Bapak. Patah hatiku jadinya begitu. Mantap. Bahkan ini dia sekarang itu lagu karena sebetulnya dia mencintai seorang ya saya tidak usah begitu pejabat begitu tinggi di negara ini begitu. Lalu
akhirnya tidak jadi, lalu dia karang lagu itu oleh Rahmat Kartolo kalau saya tidak salah ingat. Oh iya, benar Bapak. Lagunya Rahmat Kartolo ya Bapak? Iya. Oh, dia mencintai orang petinggi begitu Bapak? Iya, petinggi di negara ini. Tapi tidak kesampaian cintanya. Tidak kesampaian, ya buat sudah lagu itu. Oh, jadi lagu itu punya makna, punya arti tersendiri. Iya. Jadi orang menciptakan lagu tuh dia mungkin melihat orang lain pernah alami atau dia pun sendiri pernah alami begitu Bapak? Iya, itu harus ada motivasinya kenapa dia ciptakan. Hampir semua lagu itu ada dorongan. Itu Gesang ciptakan Bengawan Solo, ciptakan Jembatan Merah, itu ada alasan begitu. Oh, jadi begitu. Iya betul Bapak, sesuai dengan ini. Ya itu Bapak Karin, makasih. Oke, Selamat terima malam. kasih. Oke, ya Pak Frans. Iya, mungkin di penghujung sudah kita. Iya. Sudah jam. Di penghujung ini saya mau katakan bahwa ya kita usahakan supaya jangan bosan lah begitu. Tapi ada Bunda Asnat. Oh iya Bunda mau balas lagi. Oke, ya. Malam, Uri. Itu ayam kenapa dipokok malam-malam? Udah dengar bunga pun suara. Oh iya. Ayam segon sudah. Segon ya. Mau nunggu ya. Ini Bung Arno bilang saya mandi. Saya dapat cinta main palsu terus gitu. Dia yang kasih palsu atau si dia yang kasih palsu dia atau Bung Arno? Saya rasa Bung Arno yang kasih cinta palsu itu. Hanya kecewa saja yang ada dia bilang. Ini ayam dia jawab betul dia itu. Betul dia bilang. Makanya berhenti makan sate sudah Bung Arno, silakan dia sudah. Jadi kalau silakan sini pas radam kasih makan berapa kali tuh Bung Rey? Domang mana dulu. Iya betul. Saya mau ngomong tentang kebosanan tadi saya kerjanya tidak membosankan. Kalau mau dengar mesej ini saya takkan pernah bosan ini. Iya Mama. Terima Orang kasih. sudah hancurkan hobi itu saya sudah. Terlebih acaranya Bung dengan Bung Rene. Sangat setuju saya. Saya pernah jauh dari radio ini Bung Rene. Sampai kapan ini sudah mau jam 9. Iya, 9 sudah. Ya makasih Bung Rey. Oke. Selamat malam Bung Arno. Stop sudah makan sate kambing. Nanti minggu muka lagi. Ini makan sate kambing sampai dengan lidah matalan sama bagaimana? Mana orang puana terlalu pulang Bung Rey. Pada mau bercerita sedikit dia sudah jalan di tempat lain. Sudah jalan malam. Telepon juga terangkat dialihkan. Ya oke sudah Bung Rey. Iya Mama. Malam. Terima kasih. Oke, ya. Silakan Pak Frans. Ya itulah ya coba kita usahakan. Memang sebagai manusia bosan tapi kita carilah